Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Beni Azhar, mahasiswa dari Prodi Siasah Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan membuat video di mana video tersebut sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah dari Hukum Perdata, di mana tugas tersebut membuat kesimpulan atau suatu rangkuman apa yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu pengantar hukum perdata. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata yang tidak tertulis itu ialah hukum adat. Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata itu dapat dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, hukum perorangan atau hukum badan pribadi. Yang kedua, hukum keluarga. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Yang keempat, hukum waris. Sejarah lahirnya hukum perdata. Hukum perdata atau Burgerkielrecht bersumber pokok Burgerkiel-Wetboek KUHS atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848. KUHP ini merupakan kopian dari KUHP Belanda berdasarkan asas konkordasi. Sebagian besar dalam KUHS merupakan hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon 1811 sampai dengan 1838. Kode Napoleon terdiri dari kode sipil yang berasal dari para pengarang bangsa Prancis tentang hukum Romawi, hukum Konani, dan hukum kebiasaan setempat. Belanda merupakan negara jajahan Prancis sampai kedudukan Prancis berakhir. Pada saat itu dibentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper untuk membuat satu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada Kode Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda kuno. Kodifikasi tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya orang. Adalah pengertian yuridis. Apa nih? Manusia sebagai subjek hukum. Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat menurut hukum modern. Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum atau Rechtspersonlichkeit, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Secara yuridisnya, ada alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan kedua, kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya, manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan, karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia adalah kodrat yang dibawa dari lahir. Sedangkan hukum hanya mengakuinya saja. Pengecualian atas hak tersebut terdapat di dalam pasal 2 KUH Perdata
yang mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hak ini dikenal dengan fiksi hukum. Tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan seorang wanita yang bersuami. Pasal 1330 KUH Perdata. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat. Sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Secara prinsipil, badan hukum mempunyai ciri-ciri: 1. Badan hukum yang dibuat pemerintah. 2. Badan hukum yang diakui pemerintah. 3. Badan hukum yang diperbolehkan. Dilihat dari wewenang hukum, maka badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, badan hukum kenegaraan. Yang kedua, badan hukum privat atau keperdataan. Pembagian badan hukum: 1. Badan hukum yang diadakan pemerintah. 2. Badan hukum yang diakui pemerintah. 3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu. Dilihat dari segi wujudnya: 1. Korporasi. 2. Yayasan. Selanjutnya masuk dalam hukum perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang membuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana caranya memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan. Dalam akad perkawinan, sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin suami istri, bagaimana berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami istri, anak-anak mereka, dan harta mereka. Perkawinan menurut fikih yaitu akad antara calon suami dengan wali nikah yang menjadi halalnya bersetubuh antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah. Masuk ke pengerti hukum keluarga. Keluarga berasal dari kelompok sosial yang berdiri dari beberapa individual atau sejumlah kelompok, memiliki hubungan antar individu, kewajiban, terdapat ikatan, tanggung jawab di antara individu tersebut. Keluarga adalah salah satu bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang ditinggal di satu tempat atau satu atap dalam saling ketergantungan. Secara istilah, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familierecht, bahasa Belandanya, atau law of familie, bahasa Inggris. Hukum keluarga adalah aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga sebab pernikahan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, penceraian atau talak, hak atau kekuasaan orang tua,
pengampunan atau pembebasan, perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga. Asas hukum keluarga. Yang pertama itu asas monogami, yang kedua asas konsensual, yang ketiga asas proporsional, yang keempat asas persatuan bulat. Ketentuan mengenai wali dan perkawinan. Pengertian wali. Wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Sedangkan wali di dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Menurut Hussein Bakhraj, wali nikah yaitu orang yang diberi hak untuk mengawinkan atau mengijabkan akad nikah kepada calon suami atau wakilnya. Dasar hukum wali dalam perkawinan. Wali termasuk salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam rukun perkawinan, antara lain yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga calon nikah, yang keempat dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Harta benda dalam perkawinan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dalam asas persatuan bulan dalam pasal 19 KUH Perdata, harta dalam perkawinan akan memiliki sifat campur tergabung. Apabila salah satu dari mereka meninggal, suami misalnya, maka tidak sepenuhnya harta tersebut akan dimiliki oleh istri, tetapi harus harta tersebut dibagikan sebagaimana hak masing-masing yang telah ditetapkan dalam ilmu faraid atau mawaris. Terus hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut. Yang pertama, zawil furud. Zawil furud adalah anggota keluarga yang memiliki hak harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, yaitu laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek atau ayahnya ayah, saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, anak dari paman laki-laki yang memerdekakan budak. Yang perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudari kandung, istri, wanita yang memerdekakan budak. Kemudian penggolongan ahli waris. Terdapat 3 golongan ahli waris menurut ajaran bilateral. Yang pertama, zul faraid, bisa disebut juga sebagai asbabul furud atau zawil furud. Zul faraid ialah ahli waris yang telah mendapat bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab ketiga, yang diantaranya 1. Anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki, lalu ibu, bapak dalam hal ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam hal kala'alah, ketujuh saudara laki-laki, saudara perempuan dalam hal kala'alah, zul karobat atau asabah adalah ahli waris yang mendapat bagian sisa untuk ditentukan, di antaranya anak laki-laki, anak perempuan, bapak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Mawali. Mawali adalah ahli waris pengganti yang menggantikan seorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mawali ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris, misalnya wasiat.
dengan pewaris. Pembagian: setengah anak perempuan, seperempat suami bersama anak atau cucu, seperdelapan istri bersama anak, sepertiga ibu tanpa ada anak, 2/3 anak perempuan, 1/6 ibu bersama anak. Lalu masuk ke hukum benda. Hukum benda atau hukum kebendaan itu adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang atau subjek hukum dengan benda atau objek dari hak milik yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Sementara itu, dalam perspektif KUH Perdata, KUH Perdata membagi bidang hukum perdata material tersebut atas 4 bidang pula yang dituangkan ke dalam 4 buku, yaitu buku 1 tentang orang, buku 2 tentang kebendaan, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian. Sifat pengaturan hukum benda. Hukum benda menganut sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang telah ditetapkan dalam buku 2 KUH Perdata, undang-undang lainnya, atau jurisprudensi. Jadi, seseorang hanya dapat mengadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum kebendaan, dapat ditemukan asas hukum benda yang menjadi dasar penormaan hukum kebendaan, yaitu hukum kebendaan. Hukum kebendaan merupakan hukum memaksa atau tidak dapat disimpangi. Yang kedua, hak kebendaan dapat dipindah tangankan atau dialihkan. Ketiga, asas individualitas. Yang keempat, asas totalitas menyeluruh atas benda. 5. Asas tidak dapat dipisahkan. 6. Asas prioritas. 7. Asas percampuran. 8. Pengaturan dan perlakuan yang berbeda terhadap benda yang berbeda. 9. Asas publisitas. 10. Sifat perjanjiannya sebagai perjanjian kebendaan. Hukum perikatan yang terakhir. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, law of property. Juga terdapat dalam bidang hukum keluarga, family law. Dalam bidang hukum waris, law of succession. Serta dalam bidang hukum pribadi, personal law. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat 3 sumber, adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau disebut dengan perjanjian. Kedua, perikatan yang timbul undang-undang. Ketiga, perikatan terjadi karena undang-undang semata. Unsur-unsur perikatan. Yang pertama, hubungan hukum atau legal relationship. Pihak-pihak yaitu 2 atau lebih pihak, parties. Ketiga, harta kekayaan. Keempat, prestasi atau performance. Yang pertama, hubungan hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum, hubungannya di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak. Yang ketiga, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat dituntut pemenuhannya. Hubungan hukum dapat terjadi karena
kehendak pihak-pihak persetujuan atau perjanjian. 2. Sebagai perintah peraturan perundang-undangan. Prestasi atau objek perikatan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian, dalam kurung perikatan. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua belah pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian, dalam kurung perikatan. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya atau prestasi. Bentuk-bentuk prestasi. Yang pertama, memberikan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Syarat-syarat prestasi. Yang pertama, tertentu atau tidaknya dapat ditentukan. Kedua, objeknya diperkenankan oleh hukum. Ketiga, dimungkinkan untuk dilaksanakan. Azas-azas dalam hukum perikatan. Azas-azas dalam hukum perikatan diatur oleh buku 3 KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme. 1. Azas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua, asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme ini lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama kata sepakat, yang kedua cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga mengenai suatu hal tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal. Selanjutnya, wan prestasi dan akibat-akibatnya. Wan prestasi timbul apabila salah satu pihak atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wan prestasi bisa berupa 4 kategori, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetap terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Akibat-akibat wan prestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Yang kedua, peralihan risiko. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUH Perdata. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.